Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Putri Calina Priyansa dengan NIM 1213592 di sini bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Farel Matthew Bintang Pardomuan dengan NIM 1213579. Kenalkan dengan saya Dastin Said Muhammad dengan NIM 1213569. Di sini pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu perhitungan gizi dan berat badan untuk program perhitungan gizi dan berat badan ideal untuk program diet. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Farel. Baik, untuk program ini pertama-tama kita masukkan 3 fungsi include. Nah, ini 3 include ini itu untuk mempermudah pekerjaan. Contohnya, nah ini kayak include yang di IOStream ini. IOStream itu library yang nyediain kode-kode yang fungsinya itu buat input-output. Nah, untuk baris 5 ini fungsinya untuk mempersingkat penulisan kode. Jadi kalau tanpa baris 5 ini terus kita kayak mau ngetik cout, itu nanti harusnya jadinya std titik 2 kali lalu cout. Nah, terus untuk baris 7 itu kita mendeklarasikan variabel konstan untuk maksimal baris di array-nya nanti. Lalu di baris 9 itu kita mendeklarasikan void, namanya ada print r. Nah, void ini butuh satu parameter yang bertipe data string array 2D yang berukuran 4, 2. Itu maksudnya itu 4 baris dan 2 kolom. Nah, lalu di cout-nya ini fungsinya itu untuk menampilkan teks garis miring T, fungsinya untuk menambah T, maksudnya menambah tab yang di sini. Nah, biasanya 4 spasi biar rapi. Lalu kita menambahkan di sini namanya ada garis miring N, itu untuk menambah baris baru. Kalau di keyboard itu kayak enter. Nah, terus di bawahnya lagi ada perulangan for. Nah, jadi pertama deklarasikan integer, baru namanya i yang nilai awalnya 0. Yang di sini. Nah, selama nilai i itu kurang dari nilai konstanta M4, maka nilai ini akan ditambah 1 setiap M. Nah, misalnya i-nya itu 0. Nah, terus komputer nanti ngecek 0 itu dia lebih kecil dari 4 atau tidak. Nah, kalau iya 0 ditambah, kalau iya itu nanti 0-nya ditambah 1. Gitu terus sampai i-nya ini dia nggak kurang dari 4. Lalu baris pertama di blok perulangan ada namanya pendeklarasian variabel T. Nah, itu isinya nanti ada ternary operator. Sintaksnya kondisi. Kalau kondisi benar maka apa, ini kalau enggak. Di sini kondisinya adalah apakah array i0 itu panjangnya itu lebih kecil dari 7. Maaf yang ini. Nah, array i0 ini itu nama pangannya. Jadi dicek nama pangannya lebih panjang dia dari 7 atau tidak. Length ini adalah panjang. Nah, kalau iya string T nanti isinya strip tanda miring T, tanda miring T. Nah, ini artinya nanti dia tabnya itu ada 3. Nah, lanjut ke misalnya isi yang array i0 ini cakalang. Nah, cakalang kan itu kan isinya 8 huruf. Berarti nanti dia tabnya itu, string T-nya itu tanda miring T, tanda miring T. Nah, di bawahnya itu ada perintah tampilkan nama pangan plus isi string T, total gizi baris baru. Nah, contoh cakalang tadi kan nanti di layar ditampilin cakalang. Terus nanti ada tabnya berapa gram gitu. Kalau misalnya dia nama pangannya itu kurang dari 7, nanti dia tabnya itu ada 3. Seperti itu. Nah, untuk program utamanya nanti akan dijelaskan oleh teman saya Dustin. Baik, terima kasih Farel. Saya lanjutkan untuk
program utamanya itu kita mulai dari inMine sampai string lemak. Di awal program ini kita deklarasikan dulu variabelnya buat dipakai nanti. Nah, terus di sini untuk menampung data pangan sesuai gizi kita pakai second array yang barisannya itu ada 4 sama kolom 2. Terus kenapa kolomnya 2? Itu karena kolom pertama dipakai buat nama pangan. Nah, pertama dipakai buat pangan, terus kolom kedua buat berapa gram gizi per 100 gram pangan. Nah, kita lanjut ke program gizinya. Nah, terus itu kita deklarasikan sebuah label. Label kan iya. Kita lagi coba. Nah, itu kan ya. Terus lagi coba. Itu Farel ada lagi nggak? Enggak, Scroll ke atas langsung ke Farel. sini ini yang label ini kan. Oh iya benar. Habis itu kita deklarasikan sebuah label namanya menu. Label dipakai untuk goto. Fungsinya kayak artinya aja gitu, go to. Pergi terus atau goto itu pergi ke. Jadi misalnya di kode ada goto menu, nanti komputer bakal eksekusi kode setelah label menu. Habis itu ada perintah sistem atau clear. Ini fungsinya itu untuk ngasih perintah ke terminal mengeksekusi perintah clear biar layar bersih. Kalau di Windows CMD biasanya pakai CLS, bukan clear. Di baris selanjutnya ada pilihan menu, dan pengguna nanti disuruh milih menu, terus pilihannya akan dibaca komputer dengan perintah scanf. Nah, di scanf, pilihan itu disimpan ke variabel ch. Nah, itu yang diblok oleh Farel. Selanjutnya di sini kita ke percabangan berikutnya, yaitu percabangan pakai switch case. Nah, itu bawahnya. Nah, jadi kita bakal cek isi variabel ch itu apa, atau menu yang dipilih pengguna itu apa. Terus ada case 1. Artinya, kalau pilihan 1 nanti apa. Nah, di blok case 1 pertama, buat label HG biar nanti bisa balik ke awal hitungan pakai goto atau goto HG. Terus bersihin layarnya juga. Terus itu kita bakal minta data-data untuk perhitungan nantinya sesuai rumus Harris sama rumus BMI dan ideal weight. Nah, kita lanjut ke perhitungannya, yaitu menggunakan if. Ini termasuk proses perhitungannya. Pertama, kita cek dulu Selen sering berolahraga apa enggak pakai if else dan x count atau latihan per minggunya. Nah, itu di blok. Variabel E ini dibuat nanti dikaliin ke kalori yang dibutuhkan sesuai rumusnya. Habis itu ada gender topper, yaitu fungsinya itu dijadiin input gender pengguna jadi huruf besar biar di percabangan if gak perlu if gender sama dengan L besar or gender sama dengan kutip L besar. Oh maaf dibalik, gak perlu if gender sama dengan L kecil or gender sama dengan L besar. Terus perhitungan kebutuhan kalori dan ideal weight bakal dibedain sesuai gender. Di bawahnya ada perhitungan BMI. Nah, itu bawahnya BMI. BMI protein, karbon, dan lemak sesuai kalori per hari. Nah, itu yang diblok. Oke. Kita lanjut ke sistemnya. Nah, kalau udah selesai perhitungan yang di atas tadi, layar dibersihin, terus bakal nampilin hasil perhitungan tadi. Di sini ada name case, name.c_ctr itu fungsinya untuk konversi string ke char. Nah, itu karena printf gak support buat string, terus juga ada %2f. Nah, itu %2f. Artinya bilangan float yang banyak angka desimalnya dibulatin jadi 2 angka desimal aja. Contohnya,
misalnya protein yang dibutuhkan 45,7819 gram. Nah, karena dot 2F ini jadinya yang ditampilin 45,75 gram aja gitu. Di situ ada penampilin hasil perhitungan. Nanti ada perhitungan menu, mau hitungan ulang atau menu awal atau keluar. Terus cek lagi apa pilihannya. Kalau satu nanti ke label HG, kalau dua ke label menu, kalau tiga program utama. Nah, akan diberhentikan dengan mengembalikan nilai 0 atau berhenti dengan baik tanpa error. Kalau return satu berarti ada error pada program. Itu yang terakhir nih, ada kasus kalau CH atau pilihan menu awal itu 2. Nah, itu yang di blok. Nah, kayak dihitung gizi di awal. Di sini kita buat label sama bersihin layar dulu, terus tampilin menu gizi buat dipilih. Habis itu dipilih, nanti bersihin layar lagi, terus cek apa pilihannya. Kalau satu, komputer manggil void print R dan array protein sebagai argumen. Itu juga kalau 2 dan 3. Kalau udah tampil hasil void print AR, nampilin isi array. Nanti bakal ada pilihan menu lagi, kayak dihitung gizi juga. Nah, terus ada kasus lain juga, yaitu default. Artinya kalau bukan 1 atau bukan 2, nanti komputer bakal bawa balik ke label menu. Sekian dari saya. Terima kasih. Lanjut ke Pucal. Ya, terima kasih kepada Dustin dan Farel yang telah berkenan menjelaskan program perhitungan gizi dan berat badan ideal untuk program diet. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan program saat berjalan. Boleh ditampilkan, Farel? Apa sudah terlihat? Belum. Belum. Sebentar. Ini kelihatan nggak? Masih belum terlihat. Bentar. Kelihatan nggak? Sudah terlihat. Ya, jadi setelah tadi dijelaskan dengan Farel dan Dustin, ini adalah tampilan menu awal program kami, yaitu ada 2 menu, yaitu menu hitung gizi dan menu daftar makanan gizi sesuai sumber dari USDA. Pertama, mungkin kita bisa memilih dari menu 1. Nah, di sini kita memasukkan input data. Setelah memasukkan input data, di sini akan muncul output berupa ini ya, perhitungan gizi dan badan ideal. Di sini ada dari BMI, dari kurus tingkat berat, kurus tingkat ringan, normal, gemuk tingkat ringan, gemuk tingkat berat. Selanjutnya bisa kita ke menu awal. Lalu kita ke menu 2. Di sini dari menu ini kita bisa melihat gizi-gizi yang dapat kita perlukan saat program diet berjalan. Boleh dicontohkan dari mungkin menu 1. Nah, setelah ini kayak tertampilan
gizi protein dengan nama daging sapi, telur, tahu, cakalang, dan gizi per 100 gramnya. Boleh ke pilih gizi lain? Ke karbohidrat. Di sini juga sama ya teman-teman. Di sini ada karbohidrat dengan nama beras, pisang, jagung, ubi, gizi per 100 gramnya. Lalu yang terakhir ada di pilih gizi menu lain. Ada di lemak ya. Nah, nama lemaknya alpukat, keju, kelapa, sama flaxseed dengan gizi per 100 gramnya. Mungkin kita bisa ke menu awal. Mungkin dari kami itu saja program yang sudah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.